kuasa Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Allah yang kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Juru selamat kehidupan kami. Pagi hari Minggu yang kudus ini Bapa, kami ada di hadapan kekudusan sebagai hamba-hamba, para penangguhan jemaat, hamba-hamba Tuhan, pendeta dan Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta Prokantor, kami semua yang akan mengangkat tugas dan pelayanan di pagi hari ini. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah membawa kami datang rumah-Mu yang kudus untuk ada dalam pelayanan di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan, kesehatan. Kami boleh melewati kawal malam dan Tuhan bangunkan kami dengan tubuh kami yang sehat dan segar. Kami boleh melangkahkan kaki kami datang di rumah-Mu yang kudus untuk ada dalam persekutuan pelayanan di pagi hari ini. Kami mau serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Tuhan tolong Tuhan memberkati kami semua yang bertugas baik di rumah-Mu yang kudus. Tuhan juga urapi dan pakai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus bagi hamba-hamba-Mu yang akan keluar melayani perjamuan kudus di rumah-rumah jemaat, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang akan bertugas di pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan urapi, Tuhan jaga, Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara sampai pada akhirnya Tuhan mereka boleh menyelesaikan tugas tanggung jawab kembali dalam rumah Tuhan. Pujian, syukur, hormat dan sembah naikkan hanya kepada-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus juga kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Ahawisa yang akan memimpin ibadah dalam rumah-Mu yang kudus. Kami juga berdoa Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan urapi, sembunyikan hamba di balik salib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Semua hamba-hamba Tuhan yang akan melayani di pagi hari ini, yang menopang pelayanan di rumah-Mu yang kudus ini, kami berdoa Tuhan juga memberkati, Tuhan urapi dan Tuhan kuduskan. Jemaat Tuhan yang sudah duduk diam dalam rumah Tuhan, kami berdoa Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapak, kita doakan sebelum kami mengangkat tugas pelayanan yang kudus di pagi hari ini. Kami mohon Tuhan ampuni kami, kasihani kami, suci kuduskan kami, agar senantiasa kami layak dan berkenan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang mulia di pagi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih Bapa. Haleluya. Amin.
Pembacaan di dalam Mazmur 50 dengan berikut pembacaan ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Ya Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenam. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilinginya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, ia mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangnya, sebab punya pula segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasa. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepada, sebab punya pula dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesatan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjian dengan mulut? Padahal engkaulah yang mengunci teguran dan mengesampingkan firman. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang bersinar. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengatai saudara, memfitnah anak itu. Itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapan. Perhatikanlah ini, hai kamu yang merupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang tutup jalannya keselamatan yang dari Allah akan perlihatkan
Sampai di sini pembacaan firman Allah. Kita akan berbahagia bagi kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Seorang ada dalam keadaan baik ketika orang telah masuk di tahun baru. Untuk itu saya menyampaikan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu pemuda-pemudi anak-anak jemaat pada malam. Dan di pagi hari ini mulainya saya ada pelayanan pertama kali di jemaat. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal atau ada yang sudah kenal. Singkat saya perkenalan diri karena pepatah bilang kalau katoran sembah kenal berarti katong sayang. Artinya katong harus kenal atau tahu berarti katong sayang. Saya memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Adolf Salisa, Sarjana Teologi. Saya adalah angkatan pertama kalau di sekolah universitas, saya adalah angkatan pertama dari Sorong. Dan ketika saya PKI, saya ditempatkan di Papua Selatan, di daerah Bovendigul. Dan sesudah itu saya kembali ke Sorong, tempat di mana saya berada melayani. Awalnya adalah saya sebagai guru sekolah. Sampai saat ini saya masih aktif sebagai pengasuh. Dan saya sudah berkeluarga. Dan semua itu Tuhan punya rencana untuk setiap orang. Karena awalnya kalau orang bilang suka duka seorang pelayan, berarti ceritanya panjang. Ketika saya mengawali semua itu, mungkin Bapak Ibu pernah ketemu saya di jalan-jalan. Saya cuma sebagai seorang penjual koran. Saya berteriak koran. Tetapi hari ini saya berteriak kepada jemaat. Koran itu bisa laku dan tidak. Tetapi ketika hari ini saya berteriak, artinya untuk menenangkan jiwa. Amin. Iya. Orang katanya koran, pasti kalau koran kita bagus orang beli. Tetapi kalau firman Tuhan, tiap ayat pendek atau panjang akan tetap memenangkan jiwa-jiwa. Jadi pada hari ini pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Karena saya kalau kita panjang, tetapi sepintas saja. Pembacaan dan perenungan bagi kita di dalam Mazmur 50 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-23 dengan tema kesehatan kita
sejati lewat pergubnya. Ibadah yang sejati yang bagaimana? Yang harus kita lakukan. Di dalam pemazmur ini dia menyampaikan segala kebesaran, kedahsyatan Allah bagi umatnya. Pemazmur menyampaikan bagaimana Allah yang menciptakan langit dan bumi itu, dan bagaimana Allah yang disebut Elohim, Yahweh, yang kita sembah, yang disembah oleh bangsa Israel. Dan Mazmur ini menyampaikan betapa cinta kasih Allah bagi umatnya, sehingga dia berkata, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar, Allah tetap ada dan menuntun umatnya. Namun pembacaan ini menyampaikan bagi kita kesehatan kita dalam menyembah Tuhan. Ada beberapa hal penting menyangkut menyembah Tuhan. Yang pertama, ketika orang datang beribadah, yang penting saya sudah hadir dalam ibadah. Yang penting saya mengikuti ibadah itu dari awal sampai akhirnya. Tetapi dia tidak terfokus apa yang dia lihat dan dengar. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang sungguh-sungguh. Bukan ketika dia datang cuma untuk beribadah, tetapi di dalam hidupnya dia tidak memaknai ibadah itu. Hidupnya selalu ada di dalam kehidupan dunia. Lalu di dalam pembacaan kita, hikmat Allah dan hikmat manusia. Pemazmur menyampaikan bagi kita hidup kita yang sejati. Adalah orang-orang yang datang menyembah Dia, mau datang untuk memuliakan Dia. Tetapi itu juga belum cukup. Kalau ketong hati untuk datang menyembah Dia, berarti hati yang bersih. Tidak ada namanya hidup di dalam kedengkian, hidup di dalam iri hati, hidup di dalam kehawa nafsu, dan juga yang lain. Ketika datang di tempat ini, artinya ibadah yang sejati itu dilihat daripada kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bahwa kita datang untuk memuji Allah itu dengan sungguh-sungguh. Jangan kita datang terfokus. Karena kalau sekarang dunia modern ini membawa kita pendeta ada kasih khotbah, tetapi
tinggal dengan kata orang punya namanya handphone. Handphone ini akan menjadi berhala baru dalam kehidupan. Nama Bapak Ibu tidak menyembah berhala, ya toh? Handphone ini akan menjadi berhala baru dalam kehidupan orang. Handphone ini juga bisa merusak orang. Baik jemaat, majelis jemaat, saya pendeta yang berdiri di sini. Karena handphone ini kalau orang mempergunakan dengan baik berarti tidak ada masalah. Apa yang disampaikan pemazmur bagi kita di saat ini adalah bagaimana kita mau hidup dalam kesehatian kepada Tuhan. Sehingga di dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesusahan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ketika kata orang bicara berserulah, berarti setiap waktu kata berseru di dalam doa dan permohonan. Bukan nanti ada berkat teman-teman atau berkat yang ada atau bahagia Tuhan sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan Tuhan sejauh keturang punya persoalan. Sebenarnya Tuhan tahu kata punya persoalan. Tetapi apa yang harus kita orang buat? Kata merubah kata punya hidup ini ke jalan yang benar. Tuhan tuntun kata orang ibadah yang sejati adalah perubahan hidup sikap kita. Supaya sakit penyakit persoalan hidup yang kata orang alami pasti Tuhan menjawab. Kata orang semua baik anggota jemaat, majelis jemaat, pendeta pun kalau dia dalam kesulitan persoalan, jangan kata berpikir pendeta pimpin ibadah lalu hidupnya sudah sehat, hidupnya adalah orang yang terpandang. Tentu semua sama di mata Tuhan. Siapa yang melakukan yang terbaik untuk Tuhan adalah ibadah yang sejati. Kalau dia tidak melakukan itu dengan ketulusan hati, dia dapat berdiri atas mimbar sini lagi, yang ada dapat berkat. Ini ibadah yang sejati. Kalau datang ke orang menyanyi memuliakan Tuhan saja. Tetapi tindakan, perbuatan dan karakter kita kepada Tuhan menunjukkan sikap jati diri kita sebagai orang yang percaya. Dan di dalam ayat 17 sampai dan seterusnya ayat 22 ini memberikan ketegasan bagi kita semua yang tadi saya sampaikan. Ketika kita orang datang untuk memuliakan Tuhan, tetapi jangan cuma di bibir saja, tapi hati lain daripada Tuhan.
tidur dan saya punya mertua, pegang-pegang HP, kau kata sandi mana? Kau punya semua tuh kasih di sini. Saya sendiri sebagai pendeta, saya bertanya Bapak Ibu semua, khususnya Bapak-Bapak, kalau Bapak-Bapak punya kata sandi, punya ini di Facebook atau di WA, ada kasih paman tuaka. Kini kata sudah satu ya, bukan dua. Kata sudah satu berarti kata saling mengetahui. Jangan simpan-simpan. Ibadah yang sejati menunjukkan kepada kita. Kalau dulu-dulu orang bilang masih muda-muda, ketika pacaran, yang laki-laki bilang aja kecepat sudah terus mau ibadah. Masuk pacaran laki-laki yang paling cepat ajak perempuan. Dia takut jangan satu perempuan bilang minggu depan sudah kami, besok dan sebagainya. Laki-laki dia ajak cepat. Patut kan tidak ini? Ini Bapak Ibu putra semua betul tak? Khususnya Bapak-Bapak. Ketika masa pacaran ajak pasangannya rajin datang ibadah. Orang bilang lengket seperti perangko, tak boleh pisah lagi. Tapi kalau sudah nikah, sudah anak 1, 2, 3, mama bilang begini, Bapak, 1 minggu ini kok tak pernah ibadah. Mari kita ibadah. Bapak bilang saat aku sampai di depan gereja saja toh. Selesai ibadah, pendeta tanya, Ibu, bantuan mana? Bantuan bilang begini Pak, saya begini, Bapak pendeta. Ketika Bapak pendeta pemberkatan satu orang nikah, dulu kata orang tua masih buah, tetapi sekarang kata susah. Jadi Bapak sedih, tetapi sama saja dengan Bapak. Bapak kasih. Bapak pi ibadah, Mama pi ibadah, Bapak sedih. Mama bilang jadi kata dua sudah satu, jadi Bapak sedih artinya Bapak punya ada yang kita punya hati. Lalu pertanyaannya kalau masuk surga Bapak cuma antar saja. Sampai pintu surga lah malaikat bilang kau sabar dulu, kau cuma tukang angkat tinggi barang saja, tukang antar saja, dan kau stop di situ kau masuk. Kata orang mau menjadi hidup yang sehat dalam ibadah, dalam kesehatian, bagaimana kata orang mau hidup? Karena bilang bukan dua tapi satu. Masuk surga itu tidak pernah bilang kata dua sudah satu. Pas mati kau yang lakukan yang baik kita kau masuk surga. Banyak yang tinggal di luar. Hal yang terjadi bukan itu saja, tetapi kehidupan kita. Kalau kata orang berbuat tidak baik, suka cerita orang kiri kanan.
juga kecemburuan, kesombongan. Bagaimana kamu mau datang ibadah? Kalau anggota jemaat, kalau majelis jemaat, dia lakukan itu bagaimana dia mau menjadi teladan? Ada sama pas tugas pimpin ibadah di keluarga yang bersangkutan, dia bilang begini, Bapak sama pimpin ganti saya kan? Baru kenapa Bapak? Oleh alasan, ya tahu, karena rumah yang dia pimpin ini dia tidak suka melakukan keluarga. Bagaimana ketemu jadi teladan? Ada juga ketika kita nanti 365 hari Desember baru ketemu datang bikin hari baik. Habis Desember Januari ketemu bikin tak baik lagi. Pak. Ini firman Tuhan di dalam Mazmur yang menyampaikan bagi kita semua. Jangan kata orang tunggu nanti Desember baru kata datang minta ampun, kata orang damai dengan seseorang. Habis Desember kata orang masuk Januari. Ketika orang itu datang berdamai, dia kasih tangan bagi tapi dia muka paling kiri. Dia tak mau. Ibadah yang sejati bukan seperti yang dilakukan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika pengatur menyampaikan bagi kita untuk memuliakan Dia, kata orang datang dengan hati yang tulus. Paulus bilang di dalam Roma 12 bahwa tubuh kita adalah persembahan yang kudus yang membawa harum di hadapan Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Sehingga kata orang berseru kepada Allah, maka Allah akan menjawab persoalan. Saya kemarin, ibu bilang saya begini, Bapak sedang ada pelayanan kan? Kebetulan saya punya keluarga di Amerika. Saya bilang tidak ada, contoh ini tidak ada. Tetapi saya bilang begini, kalau kamu percaya dengan iman pasti ada. Pelayanan itu dia tidak ada. Walaupun baca jadwal, tapi Tuhan bilang kau pimpin sudah. Segala sesuatu yang kau lakukan pasti Tuhan menggerakkan hati. Ingin melayani tapi tidak ada jadwal. Artinya jadwal yang saya harus melayani ini tidak ada. Tapi Tuhan pakai untuk kita melayani umatnya, melayani Dia dengan sungguh. Sehingga hidup yang kita lakukan di dunia ini adalah motivasi kita sebagai warga gereja, warga jemaat, untuk kita ada dalam kesehatan. Sehati untuk melakukan, sehati untuk bertanggung jawab, sehati untuk melayani. Kalau kata sehati berarti ibadah intra keluarga itu akan ibadah. Saya pimpin ibadah PKB tingkat jemaat di Indonesia yang datang cuma di jam. PKB punya slogan bilang begini, PKB berubah,
Bapak akan begitu saja. Saya tidak pernah puji ibu-ibu, tapi saya pernah puji ibadah. Saya bilang, mungkin ibu-ibu orang masuk surga saya kapan? Bapak-bapak orang tidak pernah ikuti. Yang tadi saya bilang cuma titip saja, nanti ibu masuk surga, bapak-bapak akan masuk surga. Ada bapak bilang begini, Pak Pendeta, Bapak tak tahu kan siapa yang berdosa Tuhan? Perempuan dia berbuat dia makan, lalu dia kasih pada laki-laki. Lalu saya tanya, Tuhan Allah panggil itu siapa yang berbuat? Hawa ke Adam, pasti bapak rumah tangga yang ya toh? Adam di mana engkau? Adam juga putar balik. Putar balik itu yang akan menjadi sesuatu yang hidup di dalam dosa. Sehingga kita ada di tempat ini, di rumah yang kudus ini. Ketika kita orang menjadi jemaat, menjadi umat yang hidup dalam kesehatian, memuliakan Allah, berarti kata orang semua orang bilang orang Kristen itu pasti masuk surga. Ya toh? Tak ada yang bilang asal masuk neraka. Semua ingin masuk surga. Kalau kata ingin pasti masuk surga, artinya kita percaya kepada Yesus Kristus lewat janjinya. Ini ada ilustrasi ketika pendeta dalam ibadah minggu pagi. Semua jemaat hadir dalam ibadah. Ketika pendeta memberikan khotbah yang begitu menarik, lalu pendeta sampaikan kepada jemaat, siapa yang ingin masuk surga? Jemaat siapa yang mau masuk surga? Silakan berdiri. Semua berdiri. Tidak dari depan sampai belakang semua berdiri. Tapi ada laki-laki satu yang di belakang. Dan tidak bilang bapak-bapak, cuma laki-laki saja. Dari awal masuk sampai pendeta berkhotbah itu dia tidur di belakang. Ketika pendeta bilang siapa yang mau masuk surga, semua berdiri. Pendeta bilang silakan berdiri, semua berdiri, cuma laki-laki satu yang tidak berdiri dan tidur di belakang. Pendeta bilang silakan. Pendeta balik bilang begini, siapa yang mau masuk neraka silakan berdiri. Tiba-tiba pacar yang di belakang itu atau laki-laki yang di belakang, dia kaget langsung dia berdiri. Pendeta bilang begini, kenapa kau berdiri? Lalu dia bilang begini, Bapak Pendeta, satu perasaan karena Bapak Pendeta berdiri sendiri di sana. Saya berdiri di sini karena saya punya perasaan Bapak Pendeta juga berdiri di sana. Sehingga menjadi satu pertanyaan untuk kita. Banyak orang ingin masuk surga. Yang tadi saya sudah katakan, baik itu pencuri, baik itu penjahat, tukang kurung dan sebagainya, selingkuh dan sebagainya, semua ini masuk surga. Namanya jahat itu yang mau masuk surga. Betul tak? Tapi yang satu dia cuma makan, saya perasaan Bapak Pendeta berdiri di sana.
dia berdiri, dia sendiri yang masuk neraka. Dan menjadi satu pertanyaan untuk kita bahwa respon daripada seorang laki-laki atau batin belakang menunjukkan bahwa ketika kita mau menjadi orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, dia terbuka. Orang yang hidup di dalam Tuhan itu dia terbuka. Artinya dia menyatakan segala sesuatu walaupun dia tidur tadi. Tetapi hal yang terbaik bagi kita adalah bagaimana kita meresponi kasih Allah dengan terbuka hati bagi Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Maka ibadah yang sejati di saat ini menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen, orang percaya, orang GKI di tanah Papua, bahwa buanglah segala sesuatu yang hidup dalam dunia, karena hikmat Allah dan hikmat manusia itu beda. Atau keterangan bilang di dalam Roma pasal 8 bilang begini, hidup dalam kedagingan atau roh. Dan kalau kata hidup di dalam roh Allah berarti kata datang untuk menyembah Dia. Marilah kita menjadikan hidup kita sehati sepikir ketika kita akan menjalani di tahun yang baru ini. Akan ketika di tahun ini di bulan Januari kita menata seluruh pelayanan kita sebagai jemaat, sebagai mitra-mitra jemaat, sebagai kelompok-kelompok KSP, pengajar-pengajar dari Kesali, pengajar sekolah minggu. Kita satukan hati kita menjadikan kesetiaan di dalam menyembah Tuhan. Jadi jangan kata menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Ya toh? Hidup ini hidup melayani Tuhan. Lagu yang begitu indah untuk orang nyanyikan, tetapi katong tidak melayani Dia. Tetapi marilah kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Maka lagu yang pertama terakhir menjadi berkah. Dan juga di dalam ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban yang memuliakan aku, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi semua itu kita lakukan untuk kemuliaan anak Tuhan. Pemasmur mau menyampaikan bagi kita ibadah yang sejati. Jadikanlah hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan henti-hentinya kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang punya firman memberkati kita. Amin.